Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam program ini, yaitu program Jejak Langkah episode yang ke-37. Hari ini kita kembali akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik yang terkait dengan peranan umat Islam, ilmuwan Islam terhadap perkembangan peradaban yang sangat maju dewasa ini. Hari ini kita khusus akan menyoroti tentang kalender Masehi. Sebuah kalender dari sekian banyak kalender yang ada di permukaan bumi ini yang digunakan oleh berbagai bangsa, di mana kalender Masehi ini yang paling banyak digunakan oleh berbagai bangsa sampai hari ini. Kita sebetulnya dalam sejarah mengenal begitu banyaknya kalender-kalender di zaman lalu sampai pun zaman sekarang. Sejak zaman misalnya Mesopotamia, Babilonia, mereka memiliki kalendernya sendiri karena mereka memang sangat familiar dengan benda-benda langit, pergerakan benda-benda langit, baik astronomi maupun astrologi yang kemudian digunakan untuk membuat kalender berbasis pada pergerakan benda langit itu. Ribuan tahun sebelum Masehi, di zaman Sumeria, Mesopotamia, Babilonia, mereka sudah memiliki kalendernya sendiri. Sebagaimana juga yang paralel dengan kalender Mesopotamia atau Sumeria itu adalah Mesir kuno. Juga mereka memiliki kalendernya sendiri. Atau di Cina juga memiliki kalender sendiri. Di India, di Israel, dan berbagai bangsa memiliki kalender-kalendernya sendiri. Termasuk Inka Maya, atau kalau di Indonesia kita mengenal ada kalender Jawa, ada kalender Sunda, ada kalender Bali, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi hari ini kita melihat kalender yang paling banyak digunakan di seluruh muka bumi ini adalah kalender Masehi. Maka kita akan mencoba melihat dan mempelajari mengambil hikmah dari perkembangan kalender Masehi ini. Yang sekarang usia kalender Masehi ini sudah 2021. Seakan-akan kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa kalender ini berjalan sudah selama 2021 tahun itu sejak tahun pertama Masehi. Tetapi ternyata sejarah mencatat sebuah proses yang sangat menarik. Kalender yang kita pakai sekarang ini ternyata mengalami proses penyempurnaan yang panjang. Dan baru dipakai oleh umum, disepakati oleh berbagai bangsa seperti yang sekarang digunakan ini pada abad ke-16. Jadi sudah 1600-an tahun berjalan dari tahun pertama Masehi, barulah di situ dibangun sebuah proses yang menjadikan kalender Masehi itu menjadi kalender yang dipakai oleh banyak bangsa-bangsa. Nah, bagaimanakah proses penyempurnaan kalender Masehi itu sejak awalnya? Kalender Masehi yang digunakan sekarang ini, yang ditetapkan sejak abad ke-16 itu, atau tepatnya pada tahun 1582, itu dikenal sebagai kalender Gregorian. Kenapa disebut kalender Gregorian? Ya, kalender Masehi yang Gregorian dikarenakan kalender ini ditetapkan oleh Paus Gregorius XIII pada waktu itu. Dia adalah pemimpin tertinggi dari umat Katolik seluruh dunia. Nah, kenapa dia menetapkan kalender yang kemudian disebut sebagai kalender Gregorian itu? Dikarenakan ternyata kalender Masehi sebelum zamannya Paus Gregorius itu memiliki banyak kelemahan. Mengalami pergeseran terus-menerus, tidak cocok dengan kalender matahari. Jadi, sebagaimana kita tahu, patokan dari pergerakan waktu di muka bumi dalam peradaban manusia ini disandarkan kepada pergerakan benda langit. Dua benda langit
yaitu pergerakan matahari, dan yang kedua adalah pergerakan bulan. Ada kalender-kalender yang berpatokan pada pergerakan matahari setahun. Kalau kita lihat dari muka bumi ini, matahari terbit di timur persis, ya, kemudian mengarah ke selatan, kembali lagi ke timur persis, mengarah ke utara, balik lagi ke tengah persis atau di ekuator. Itu adalah durasi 1 tahun yang dipakai oleh peradaban manusia untuk menandai pergerakan waktu. Lamanya adalah 365 hari kurang lebih. Nah, sahabat sekalian, sebelum kalender Gregorian ini ditetapkan, umat manusia kebanyakan di muka bumi ini menggunakan berbagai macam kalender. Salah satunya yang terbesar yang digunakan oleh umat Kristiani yang berjalan atau diberlakukan sejak tahun pertama Masehi. Tetapi sebelum kalender Gregorian yang sekarang ini, di 16 abad yang pertama itu menggunakan yang disebut kalender Julian. Apa itu kalender Julian? Kalender Julian adalah semacam kalender Masehi Gregorian sekarang ini, tetapi memiliki durasi waktu setahun yang berbeda dengan yang ditetapkan sekarang ini. Dalam kalender Gregorian yang kita pakai sekarang ini, durasi setahunnya adalah 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik. Itulah yang disepakati atau diketahui oleh ilmu pengetahuan modern saat ini. Durasi 1 tahun. Tetapi ternyata sebelum abad ke-16 itu, perhitungan yang dipakai oleh kalender Julian, yaitu kalender sebelum Gregorian, durasinya berbeda sedikit. Di sana digambarkan durasinya adalah 365 seperempat hari atau 365,25 hari. Terpaut sedikit, berapa terpautnya? Adalah 11 menit per tahun. Tetapi meskipun terpautnya itu hanya 11 menit per tahun, kalau terjadinya puluhan tahun, ratusan tahun, atau apalagi ribuan tahun, maka efeknya menjadi panjang. 16 abad yang pertama, kalender Julian itu memiliki terpautnya adalah 11 menit. Kalau dikalikan dengan 1600 tahun, maka pergeserannya itu sudah mencapai 11 hari. Maka pada waktu itu Paus Gregorian XIII memutuskan untuk mengkoreksi kalender Julian itu. Dikoreksi dengan sebuah perhitungan yang lebih akurat supaya kalender Gregorian yang akan ditetapkannya itu tidak mengalami pergeseran terus, dikarenakan perayaan Paskah misalnya di kalangan penganut agama Katolik itu mengalami pergeseran setiap tahun 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Sampai di abad ke-16 itu perayaan Paskah dan hari-hari besar lainnya di dalam agama Kristiani mengalami pergeseran sampai 11 hari. Maka atas usulan 2 orang ilmuwan dari kalangan Katolik itu, yaitu seorang ilmuwan dari Italia namanya Aloysius Lilius dan satunya dari Jerman yaitu Christopher Clavius, mereka mengajukan sebuah konsep untuk merevisi kalender Julian yang sudah berlangsung selama berabad-abad itu. Dikoreksi agar hari perayaan Paskah misalnya atau hari-hari besar lainnya di dalam kalangan Kristen itu tidak mengalami pergeseran terus-menerus. Maka sejak tahun 1582 itu dilakukanlah koreksi, yaitu pada bulan Oktober. Disesuaikan pada waktu itu mengikuti kalender yang lama yaitu kalender Julius adalah tanggal 4 Oktober. Tetapi kemudian besoknya langsung diberlakukan bukan tanggal 5 Oktober melainkan tanggal 15 Oktober. Jadi harinya melompat, hilang sebanyak 11 hari atau disesuaikan sebanyak 11 hari. Nah, kemudian sejalan dengan itu ditambahkan lagi koreksi untuk menambahkan tahun kabisat. Bahwa setiap tahun 4 tahun sekali itu mesti tanggal durasi dalam bulan Februari itu bukan 28 hari melainkan 29 hari. Nah, sahabat sekalian, ini adalah catatan sejarah yang sangat menarik
terkait dengan proses penyempurnaan kalender Masehi itu. Yang kemudian ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya adalah bagaimana dua ilmuwan astronomi dari kalangan Kristiani ini bisa melakukan koreksi terhadap kalender Julian yang sudah berlaku selama berabad-abad itu. Dari mana mereka memperoleh ilmunya? Apakah melakukan penelitian sendiri ataukah ternyata melakukan kajian-kajian terhadap penelitian yang dilakukan sebelumnya? Sahabat sekalian, kalender Julian itu adalah kalender yang ditetapkan, diberlakukan oleh Julius Caesar, yaitu Raja Romawi yang waktu itu berkuasa di Mesir, beribukotakan di Alexandria. Sebelum Masehi, kira-kira 45 tahun sebelum Masehi atau tahun 45 sebelum Masehi, diberlakukanlah kalender Julian itu untuk mengkoreksi kalender Mesir kuno. Jadi di Mesir waktu itu sudah menggunakan kalender Mesir. Tetapi ketika Romawi berkuasa, maka dia mengganti kalender Mesir kuno itu dengan kalender Romawi. Setahunnya 12 bulan. Dan satu bulannya itu durasi harinya bermacam-macam. Ada yang 28, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Ya, dalam setahun. Nah, setahunnya terdiri dari 365 seperempat hari. Dari mana perhitungan itu? Ternyata jumlah hari di dalam kalender Julian itu mengikuti konsep yang diberikan oleh seorang ilmuwan Romawi yang bernama Claudius Ptolemy atau dikenal juga sebagai Ptolemeus. Dia adalah penganut geosentris, bahwa sesungguhnya bumi ini adalah pusat dari perputaran benda-benda langit. Ya, itu sebetulnya adalah konsep yang lebih lama lagi diturunkan dari konsep Yunani, kemudian diadaptasi oleh ilmuwan-ilmuwan Romawi, salah satunya adalah Ptolemy itu. Dalam perhitungan dia, maka satu tahun itu setara dengan 365 seperempat hari atau 365,25 hari. Nah, berdasar itulah ditetapkan atau dibuatlah kalender Julian di zamannya Julius Caesar itu. Tetapi 1600 tahun kemudian terbukti itu mengalami pergeseran setiap tahunnya, sehingga kalangan gereja kemudian menjadi merasa gelisah dengan itu. Kok peringatan-peringatan hari besarnya bergeser terus, bahkan sekian tahun, sekian abad itu bergeser sampai belasan hari. Jadi sahabat sekalian, ada dua macam kalender yang digunakan oleh kalangan Kristiani. Yang pertama adalah kalender Julian yang digunakan selama 16 abad yang pertama. Dan yang kedua adalah kalender Gregorian yang digunakan ditetapkan sejak abad ke-16 itu sampai sekarang. Terkait dengan penyempurnaan kalender Julian menjadi kalender Gregorian itu, saya ingin menunjukkan, memperkenalkan kepada Anda semua bahwa ternyata itu melibatkan peran seorang ilmuwan Muslim, yaitu yang bernama Al-Battani atau dalam catatan sejarah Barat dikenal sebagai Albatinus. Dia adalah seorang ilmuwan astronomi yang terbesar di zamannya, yaitu pada abad ke-9. Waktu itu adalah zamannya dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, di Irak. Khalifahnya atau sultannya adalah Sultan Harun al-Rasyid yang dilanjutkan oleh Sultan Al-Ma'mun. Jadi di zaman dua sultan itulah Al-Battani itu hidup dan berkarya. Ternyata dia inilah yang menemukan hitungan bahwa satu tahun itu bukan 365 seperempat hari atau 365,25 hari, melainkan dia melakukan koreksi yang sangat akurat yang dipakai sampai hari ini. Bahwa menurut perhitungan Al-Battani itu, satu tahun itu durasinya adalah 365,24 hari. Atau persisnya adalah 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik. Dan ternyata itu perhitungan yang sangat akurat yang dipakai sampai di era modern ini. Itu terjadi di abad ke-9, di mana umat Islam waktu itu sedang menjadi kiblat peradaban dunia.
di mana zamannya Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun mereka mendirikan pusat penelitian, pusat pendidikan yang disebut sebagai Baitul Hikmah, dan di sanalah diterjemahkan berbagai manuskrip kuno dari Yunani, dari Romawi, dari Persia, dari India, dari Cina dan sebagainya yang kemudian dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan di zaman keemasan Islam itu. Dan bukan hanya mengikuti teori-teori lama, ternyata para ilmuwan di zaman itu melakukan koreksi-koreksi. Salah satunya yang dilakukan koreksinya adalah oleh Al-Batani ini terhadap karya ilmuwan astronomi sebelumnya di zaman Yunani Romawi. Nah, yang mengkonsepkan kalender Julian itu, yaitu Claudius Ptolemy. Dari zaman Mesir kuno ya, atau di zamannya kekuasaan Romawi ketika menjajah Mesir di abad sebelum Masehi, sekitar 45-46 tahun sebelum Masehi itu. Nah, Al-Batani ini mempelajari secara khusus ya ilmu atau konsep dari Ptolemy yang geosentris, bahwa jagat raya berputar mengikuti atau mengelilingi bumi ini. Al-Batani sangat tertarik dengan konsepnya Ptolemy itu. Karena sejak kecil Al-Batani ini ternyata lahir dari keluarga ilmuwan astronomi. Bapaknya adalah seorang ilmuwan astronomi, Jabir ibn San'an Al-Batani, yang tinggal di kawasan Turki bagian timur di sebuah kota yang namanya Haron. Di kota itulah Al-Batani atau Al-Batanus itu lahir pada tahun 858. Lahir di sana, kemudian dididik oleh orang tuanya sehingga dia sangat tertarik kepada ilmu astronomi. Kemudian melanjutkan pembelajarannya sambil keluarga itu berpindah ke kawasan Suriah, yaitu di kota Rokoh, dan kemudian nantinya berkarya dan meninggal di Irak. Di bawah bimbingan ayahnya itulah Al-Batani mempelajari berbagai manuskrip-manuskrip kuno, karya-karya dari ilmuwan Yunani, ilmuwan Romawi, dari Cina, matematika dari India, dan seterusnya, sehingga dia menjadi seorang ilmuwan yang hebat dan kemudian melakukan penelitian-penelitian yang mengkoreksi hasil penelitian dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Di antaranya adalah karya dari Ptolemy itu, sebuah buku yang sangat terkenal yang waktu itu menjadi pegangan para ilmuwan astronomi selama ratusan tahun, yaitu Al-Majes nama bukunya. Dikritik itu oleh Al-Batani dan kemudian salah satunya terkait dengan durasi waktu setahun itu. Bahwa kata Al-Batani, tidak akurat itu apa yang disampaikan oleh Ptolemy itu di dalam hitungan matematikanya. Terpaut 11 menit, luar biasa. Terpaut 11 menit, itu yang kemudian dikoreksikan oleh Al-Batani terhadap karya Ptolemy itu. Setahunnya terpaut 11 menit, tapi ketika terjadi, berlangsung, terakumulasi selama ratusan ribuan tahun, maka menghasilkan pergeseran yang sangat signifikan menjadi belasan hari di abad ke-16 itu. Jadi sahabat sekalian, apa yang ditetapkan oleh Paus Gregorius XIII pada abad ke-16 atau tahun 1582 itu sesungguhnya adalah karya dari ilmuwan Islam yang namanya Al-Batani itu. Dari mana dua ilmuwan Lilius dan Clavius itu mendapatkan konsep atau hasil penelitian Al-Batani itu? Bukankah mereka terpaut sekian ratus tahun? Al-Batani hidup di abad ke-9, sedangkan Lilius dan Clavius hidup di abad ke-16. Jadi ada sekitar 600-an tahun mereka terpisah. Ternyata mereka mempelajari karya Al-Batani itu. Al-Batani menuliskan berbagai penelitiannya itu di dalam banyak buku. Salah satunya adalah yang berjudul Zits Al-Batani, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa, di antaranya dalam bahasa Latin yang kemudian dipelajari oleh kalangan ilmuwan Eropa di Italia maupun di Jerman itu. Diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi De Scientia Stellarum atau De Motu Stellarum. Dari dua buku inilah kedua ilmuwan Italia dan Jerman itu mempelajari
betapa akurat apa yang diwariskan, ya, penelitian yang diwariskan oleh Al-Battani itu, sehingga bisa menghitung secara tepat bahwa setahun satu putaran matahari, gerakan semu itu, ya, yang dinamakan setahun, ternyata terdiri dari 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Nah, berdasar itulah kemudian disusun konsep tahun Masehi atau kalender Gregorian itu. Maka sejak tahun 1582 itulah mulai berlaku kalender Gregorian. Awalnya hanya dipakai oleh kalangan Katolik, kalangan Protestan dan Kristen Ortodoks tidak mau menggunakannya. Bahkan negara-negara, bangsa-bangsa di sekitar itu juga tidak mau menggunakannya karena dikhawatirkan itu adalah sebuah trik politik atau semacam itu. Mereka menunggu, tetapi ternyata secara keilmuan memang itu akurat. Sehingga secara berangsur-angsur kemudian negara-negara di sekitarnya menjalankan itu. Tetapi setelah sekian ratus tahun, setelah kalangan Katolik di Italia itu atau di Roma itu, yang berikutnya menjalankan adalah kalangan atau bangsa-bangsa negara-negara di sekitarnya, yaitu di Eropa. Inggris misalnya baru menjalankannya pada tahun 1750-an. Jadi kira-kira 160 tahun kemudian baru menjalankan. Termasuk kemudian diluaskan ke koloni-koloni jajahannya, diantaranya adalah Amerika. Jadi sekian ratus tahun kemudian baru mengikuti itu. Kemudian yang lainnya lagi di Eropa Timur itu lebih lama lagi. Pada tahun 1900-an sekian, ya, 1924-an itu negara-negara Eropa Timur menjalankan atau mengikuti kalender Gregorian itu. Rusia juga baru pada abad ke-20 itu menjalankan kalender Masehi Gregorian itu, yaitu pada tahun 1918. Tetapi yang menarik di kalangan Nasrani sendiri atau Kristiani ada yang berbeda pendapat, tidak mau menggunakan kalender Gregorian dan masih tetap menggunakan kalender Julian. Sehingga di beberapa kalangan Kristiani, diantaranya Kristen Ortodoks atau Kristen Koptik, itu menggunakan kalender Julian ini. Dan efeknya adalah atau konsekuensinya adalah perayaan hari besar mereka berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kalender atau penganut kalender Gregorian itu. Misalnya Natal, ya, perayaan Natal bagi kalangan Kristen Ortodoks itu bukan tanggal 25 Desember, melainkan tanggal 7 Januari. Jadi ini menarik, setiap satu abad kalender ini memiliki perbedaan waktu 1 hari antara kalender Julian dengan kalender Gregorian. Pada abad ke-16 itu terpaut 11 hari, sehingga melompat dari tanggal 4, besoknya tanggal 15 Oktober tahun 1582. Tapi 100 tahun kemudian, 1700, itu terpaut 12 hari. Pada tahun 1800 terpaut 13 hari, dan seterusnya. Sampai sekarang ini, tahun 2000-an, terpaut 14 hari. Sehingga ketika kita berbicara tentang ini, saat ini adalah tanggal 9 Januari 2022 dalam kalender Gregorian, tetapi dalam kalender Julian sekarang ini adalah tanggal 27 Desember 2021. Dan itu tetap digunakan oleh sebagian kalangan Kristiani. Sehingga perayaan Paskahnya, perayaan Natalnya itu berbeda hari. Sahabat sekalian, itulah sebagian dari kisah sejarah perkembangan dari kalender Masehi yang disebut sebagai kalender Gregorian. Sesungguhnya prosesnya sangat panjang untuk mencapai kesepakatan sekarang ini. Meskipun usianya sudah 2021, sesungguhnya baru disepakati pada abad ke-16, 1582. Tetapi sekarang sudah diikuti oleh sebagian besar negara-negara, bangsa-bangsa secara sipil, ya, secara keilmuan, bahkan di komputer kita, di gadget kita, teknologi-teknologi yang terkait dengan informasi, semuanya berpatokan kepada kalender Gregorian itu.
Nah, efeknya tentu saja sangat luar biasa dikarenakan seluruh dunia kemudian mengikuti kalender Gregorian itu. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan ternyata kalender yang digunakan oleh umat manusia di peradaban yang sangat maju ini sesungguhnya itu berdasar ya, pondasinya diletakkan oleh seorang ilmuwan muslim yaitu Al-Battani dari abad ke-9. Nah, sahabat sekalian, kenapa umat Islam di waktu itu memiliki peran yang sedemikian hebat sampai berpengaruh pada peradaban modern ini? Karena mereka menjalankan agama ini dengan sebenarnya di dalam prakteknya, termasuk di dalam bidang keilmuan. Bukan hanya soal ibadah-ibadah mahdoh, tetapi dalam peradaban, dalam berbagai ilmu. Terkait dengan kalender ini misalnya di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan bimbingannya untuk melakukan penelitian pengamatan terhadap benda-benda langit yang menjadi patokan dari ditetapkannya kalender manusia berbagai bangsa sesungguhnya. Tetapi kemudian ditemukan oleh Al-Battani itu yang menjadi pondasi dari kalender Masehi yang sekarang dipakai di seluruh dunia itu. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang berilmu. Allah menjelaskan tanda-tanda kepada orang yang berilmu. Tanda-tanda yang ada pada pergerakan benda langit, matahari dan bulan, di mana mereka memiliki posisi-posisi tertentu yang menjadi penanda pergerakan waktu. Dan ternyata ketika diteliti, salah satunya oleh Al-Battani itu, mendapatkanlah perhitungan yang sangat akurat yang kemudian menginspirasi ilmuwan-ilmuwan di generasi setelahnya. Mudah-mudahan kita semua adalah bagian yang terinspirasi dari para ilmuwan di abad pertengahan itu, supaya kita bisa membangun peradaban yang lebih maju, di mana umat Islam mengambil peran penting dalam pengembangan peradaban yang rahmatan lil alamin itu. Amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.